kebaikan. Itu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam berjualan pada hari ini kita dapat melaksanakan sidang ini secara virtual. Hari ini kita akan mendalami atau mendapatkan suatu topik yang sangat penting yang tentunya sangat relevan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. Saya berharap diskusi dan pembahasan dalam webinar dapat memberikan wawasan baru serta mendorong kita semua untuk belajar dan berkembang. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga acara ini bermanfaat dan bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini, webinar ini adalah untuk pemetaan aset. Jadi bertujuan untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh sekolah yang nantinya yang akan dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi tujuan dari ini adalah kita yang pertama adalah untuk mengetahui aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita, yaitu SMA Negeri 3 Tebing Tinggi. Aset itu bukan hanya berbentuk uang saja atau benda, tapi juga bisa hal lainnya. Nanti akan saya jelaskan. Ada 7 aset atau modal yang dimiliki di SMA Negeri 3. Saya akan menjelaskan sedikit untuk memancing budaya kritis kita. Jadi sekolah sama dengan ekosistem. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekolah itu merupakan suatu bentuk ekosistem pendidikan yang terdiri dari abiotik dan biotik, di mana biotik di situ adalah manusianya itu sendiri, baik itu guru, kepala sekolah, siswa, warga sekolah atau komite, serta mungkin juga alumni nantinya. Untuk abiotiknya itu termasuklah bangunan, sarana penunjang seperti listrik dan lapangan seperti itu. Jadi termasuk dalam ekosistem. Kenapa disebut ekosistem? Karena jika salah satu elemen ini terganggu atau tidak ada, maka ekosistem itu sendiri akan terganggu, tidak akan berjalan dengan baik. Karena itu untuk mewujudkan sistem yang baik perlu adanya pemetaan aset dan bagaimana kita sebagai bagian dari ekosistem tersebut memiliki atau memanfaatkan aset yang sudah ada di sekolah kita. Di sini saya ditampilkan ada 2 pendekatan aset ini menurut sudut pandang kita orang ya. Jadi ada 2. Kalau untuk yang di atas defisit based thinking, kita ini yang biasa sering kita lakukan. Defisit based thinking itu adalah cara berpikir atau cara melakukan tindakan melalui kekurangan. Jadi yang ini kita melihat kekurangan seperti bukan positive thinking. Defisit based thinking ini di sini berfokus pada potensi aset yang dimiliki oleh komunitas itu di SMA di ekosistem SMA Negeri 3 Tebing Tinggi. Baik, selanjutnya ada 7 aset atau modal yang mungkin pasti ada di sekolah kita. Itu yang pertama itu aset manusia, sosial, fisik, lingkungan atau alam, finansial, politik, agama, budaya. Selama ini kita tahunya aset itu mungkin dalam bentuk bangunan saja, aset dalam bentuk bangunan seperti itu. Ternyata aset itu kalau dilihat dari sisi pembelajaran itu ternyata ada 7 yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu aset manusia. Aset manusia itu terdiri dari warga sekolah, guru, yaitu siswa, kepala sekolah, tenaga kependidikan atau staf atau usaha, orang tua juga bisa, dan juga termasuk alumni nanti. Itu bisa kita manfaatkan. Kemudian untuk aset atau modal sosial, aset dan modal sosial ini adalah aturan yang sudah
kebiasaan yang sudah bisa kita gunakan, atau suatu kebijakan atau suatu jenis jaringan atau networking, hubungan antar unsur kepercayaan dengan pihak lain. Untuk ada ide Pak Bu untuk strategi pemanfaatan dari sisi manusianya. Di sini contohnya misalnya kegiatan seperti webinar ini kita bisa meningkatkan potensi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebenarnya hanya menambah sedikit Pak Felis ya, atau mungkin bertanya ya. Yang kalau berkaitan dengan guru, siswa dan pegawai itu adalah modal manusia ya, kalau nggak salah. Benar. Tadi kalau dengan guru, sama-sama guru sudah berkolaborasi, yaitu sudah terbentuk komunitas. Yang perlu dikembangkan sekarang ini adalah kolaborasi siswa. Ingat nggak Pak? Ya, Jelas nggak? Jelas Bu. jelas Bu. Ya, karena kelihatannya ya kemampuan bukan kemampuan sih, minat belajar anak di SMA 3 kan masih kurang ya. Kemungkinan faktor dari keluarganya kan, terus faktor lingkungan, terus faktor mungkin banyak faktornya. Nah di sini kita sebagai guru, karena sudah ada komunitas, perlu pengembangan untuk mengarah ke anak murid, yaitu tentang budaya belajar. Budaya belajar. Jadi anak ya, kalau kemarin kan dikembangkan ke literasi ya, karena budaya belajar ini dikembangkan, yang sering kita dengar itu adalah tutor sebaya Pak. Nah di sini lingkupnya karena umum tutor sebaya ini kan belum terlihat Pak ya. Nah itu bagaimana supaya minat belajar anak SMA 3 itu meningkat, karena kita mindsetnya selama ini kan kita anak orang tuanya juga gitu, dari asalnya orang nanti juga tahu-tahu tamat SMA juga kerja diterima situ. Nah itu tuh bagaimana kita mengubah mindset itu, walaupun kemampuan orang tua itu tidak memungkinkan atau tidak bekerja, tapi dia ditekankan belajar untuk masa depannya yang berikutnya. Entah dia nanti walaupun sudah kerja apa-apa, tahu-tahu jadi apa yang dia capai, cita-citanya tercapai. Itu menekannya ke situ. Ya itu saja Pak, kalau ada yang lainnya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada program GSS kan. Ya siap, ada hadir baru pulang. Lalu mungkin ada Bu Indah yang kedepannya bagaimana Bu gerakan sekolah sehatnya, apa yang kita bisa maksimalkan di sini Pak? Apakah modal apa yang bisa kita siapkan, lingkungan kah, finansial kah, atau hal lainnya seperti itu? Atau di sini ada guru agama kan, bisa bagaimana pengembangan kegiatan keagamaannya. Sekaligus di sini kita bisa memaparkan program-program, mungkin ada bapak ibu punya ide untuk menampilkan selama ini kan mungkin belum sempat untuk menyampaikan di forum. Nah ini bisa disampaikan, walaupun nantinya terlepas pelaksanaannya nanti bisa kita laksanakan atau tidak, tapi setidaknya kita bisa memberikan ide-ide segar tentang pemanfaatan strategi pemanfaatan aset yang ada di sekolah kita. Seperti itu. Ini ada program tambahan selain Ya lingkungan Pak, kita lihat modal lingkungan sebenarnya Pak. Modal lingkungan kita sebenarnya sangat bagus. Oke, saya mau coba untuk ke program lingkungan, karena di ASN itu ada 5 sekolah sehat, itu sehat gizi, sehat lingkungan, sehat
fisik, sehat jiwa, sehat satunya lagi sehat imunisasi. Nah yang paling untuk dikembangkan kalau bisa, karena GSS mulai berlanjut atau berkesinambungan, kalau bisa dan diusahakan kita ke lingkungan, karena yang ke sehat lingkungan kita butuh tempat sampah atau bank sampah atau pemilahan sampah antara sampah basah dan sampah plastik itu. Terus dari segi kebun tadi penghijauannya kita manfaatkan ruang yang ada di belakang lab biologi, bisa itu mau ditanam bisa ubi, bisa apa semuanya itu bisa sebenarnya. Nah saya berharap untuk di